Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hubungan Internasional Timur Tengah akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Kepentingan Nasional sebagai Justifikasi Konflik Bersenjata Irak-Iran tahun 1980 sampai 1988. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Nada Yusriyah, Nefalsa Alif Islam, Mipa Sidik Fadilah, dan Devrian Dewa Dias. Baik, slide pertama akan dibacakan oleh Mipa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Perang Iran dan Irak terjadi dari tahun 1980 sampai 1988. Kita dibahas dari banyak segi, termasuk perpecahan agama, perselisihan perbatasan, konflik antar etnis, dan perbedaan politik. Konflik yang berkontribusi pada pecahnya permusuhan berkisar dari perselisihan agama dan aliran Sunni versus Syiah, dan juga Arab versus Persia, yang telah berlangsung berabad-abad, hingga permusuhan pribadi antara Saddam Hussein dan Ayatollah Khomeini. Selanjutnya, penyebab perang ini adalah Irak mengklaim wilayah yang dihuni oleh orang Arab atau provinsi penghasil minyak di barat daya Iran yang disebut Khuzestan, serta hak Irak atas Saad el-Arab Arvandraut. Irak dan Iran juga telah terlibat dalam bentrokan perbatasan selama bertahun-tahun dan telah menghidupkan kembali sengketa jalur air Saad al-Arab yang tidak aktif pada tahun 1979. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ali. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Perang pertama kali dimulai pada 22 September tahun 1980 dengan serangan udara Irak ke 10 pangkalan udara Iran, meskipun serangan itu belum bisa disebut efektif. Kemudian pada tanggal 23 September, pasukan darat Irak dengan menggunakan 6 divisinya memasuki wilayah Iran dan menawarkan Iran untuk menyerah. Lalu pada 5 Oktober, Iran menolak tawaran Irak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dewa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Lanjut, 4 pertempuran besar jadi dari April hingga Agustus tahun 1988, di mana Irak mengungguli atau mengalahkan Iran. Salah satunya adalah operasi ofensif Iran bernama Operation Ramadan, yang berakhir pada kemenangan Irak karena kegagalan Iran dalam merebut Basra. Selain itu, perang Iran-Irak juga berlangsung. Irak mengembangkan kemampuan untuk memproduksi, menyimpan, dan menggunakan senjata kimia, antara lain blister seri H atau gas mustard, dan agen saraf seri G atau gas saraf. Selain itu, berbagai masalah kemanusiaan yang belum diselesaikan dalam peran Iran dan Irak, termasuk kegagalan untuk mengidentifikasi kombatan atau tentara yang tewas dalam aksi dan untuk bertukar informasi tentang mereka yang tewas atau hilang. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nada. Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein menginginkan daerah Khuzestan yang mayoritas warganya berbahasa Arab. Daerah ini juga memiliki ladang minyak yang tentunya akan sangat berguna bagi pembangunan dan perkembangan infrastruktur dan militer Irak. Selain itu, Irak juga memiliki perbedaan aliran agama dengan Iran. Irak yang mayoritasnya beragama Islam, Sunni, memulai peperangan terhadap Iran yang mayoritasnya Islam Syiah, yang kemudian didukung oleh Kuwait dan Arab Saudi, mengingat kedua negara ini juga mayoritasnya adalah Sunni. Irak sangat mengedepankan kepentingan nasionalnya dan memilih cara koersif berupa perang sebagai penyelesaian masalahnya dengan Iran. Irak juga sempat beberapa kali secara terang-terangan melanggar Konvensi Jenewa dengan menggunakan senjata kimia untuk memukul mundur garis pertahanan Iran. Hal ini membuktikan bahwa Saddam merupakan seorang pemimpin yang ambisius sekaligus orang yang realis terhadap kepentingan negaranya. Seperti yang disebutkan oleh Niccolo Machiavelli
yaitu hasrat untuk menduduki daerah lain adalah sangat alami dan biasa. Dan ketika mereka yang melakukan hal tersebut dapat melakukannya dengan sukses, mereka selalu dipuji dan tidak disalahkan. Namun, ketika mereka tidak dapat melakukannya dan tetap menghalalkan segala cara dalam melakukan usaha mereka, kesalahan mereka menerima kutukan dari banyak pihak. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.